Kawasan Kuningan segera hadir dalam wajah baru usai pembongkaran tiang monorel. Kini pemerintah Jakarta mulai melebarkan trotoar untuk pejalan kaki. Dan berikut laporan Anissa Rizkia dari Jalan Rasuna Said. Pemirsa, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan saat ini sudah mulai dilakukan penataan. Yang sebelumnya sebanyak 109 tiang monorel tengah berhasil dibongkar dan saat ini dari pihak Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan yakni untuk menambah estetika dari wajah Jakarta dan sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini kalau dilihat sudah mulai dilakukan pembongkaran yakni tidak hanya dari lajur lambat melainkan nantinya kalau dilihat ini ada 2 lajur lambat kemudian ada 2 lajur cepat serta ada 1 lajur Transjakarta akan dibuat sebidang yang mana nantinya badan jalan yang selebar 1,5 meter ini akan ditambah luasnya menjadi selebar 6 hingga 8 meter. Tentunya trotoar ini akan diperlebar guna memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang hendak melintas di kawasan Jalan HR Rasuna Said. Diketahui bersama bahwa proyek tiang monorel ini memang sudah mangkrak bertahun-tahun dan tentunya meninggalkan kerangka serta tiang beton yang ada di sekitar kawasan Rasuna Said. Dan kini tiang-tiang beton itu sudah bersih dan sudah dibongkar. Kini babak baru bagi revitalisasi trotoar yang ada di sepanjang HR Rasuna Said terus dilakukan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sebesar 102 miliar guna merevitalisasi jalur trotoar yang ada di tempat kami melaporkan dan ditargetkan pada 3 hingga 5 bulan ke depan jalur trotoar ini sudah siap digunakan tentunya untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan serta estetika dari wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Yudi Richard, iNews melaporkan untuk Anda. Ya, 5 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibat seorang sopir truk tewas, evakuasi korban berlangsung dramatis. Inilah detik-detik sesaat setelah truk yang mengangkut batu kapur untuk sekolah rakyat menabrak 4 kendaraan lain di jalur Tengkorak Wonosobo di jalan turunan Desa Madukoro, Kretek, Wonosobo. Truk terjungkal dan terguling setelah menabrak kendaraan truk pengangkut kayu, mobil pickup, dan sepeda motor. Kecelakaan bermula ketika truk bermuatan batu kapur dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Di lokasi jalanan turunan tajam, diduga pengemudi truk tidak mampu menguasai kendaraannya sehingga menabrak 4 kendaraan lain. Akibat kecelakaan, pengemudi truk pengangkut kayu meninggal dunia di TKP. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terjepit. Kini jenazah korban dibawa ke PKU Muhammadiyah, sementara 3 korban lainnya dibawa ke rumah sakit. Kurang bisa menguasai keadaan sehingga oleng ke kanan dengan berbenturan dengan KBM yang bermuatan kayu, truk tol diesel. Juga ada lagi truk dam yang ada di sebelah kanan itu parkir, kemudian 1 KBM APV dan 1 sepeda motor. Korban yang meninggal dunia berapa? Kami sampaikan dalam proses penyidikan sementara ini, korban dari KBM truk ini yang dari arah Wonosobo, 1 orang langsung MD dan sudah. Penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan hingga membuat ratusan warga terisolasi. Banjir setinggi 1 meter memutus akses jalan penghubung Desa Pasir Bolang Tiga Raksa dan Desa Talaga Sari Belaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa menggunakan perahu karet untuk beraktivitas dan membeli kebutuhan makanan. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam 26 rumah warga yang dihuni 350 jiwa dengan ketinggian 80 cm. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cimanceri akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir. Di sini kan biasanya kan kali Cimanceri. Kalau dapat kiriman udah pasti cepat naiknya, meluap. Dari hari Jumat malam dapat kiriman. Kan jalannya banjir, Bang, ya? Iya. Tapi warga terisolir apa gimana ini, Bang? Iya, benar-benar terisolir, nggak bisa gerak sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, pihak desa mengirimkan logistik dan obat-obatan menggunakan perahu karet ke permukiman yang terisolasi akibat banjir. Pihak desa mengklaim sudah berkoordinasi dengan pihak instansi terkait untuk penanganan jangka panjang, seperti normalisasi Sungai Cimanceri yang sudah dangkal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai kemarin siswa sekolah SD, SMP, dan SMA punya kesempatan berkunjung dan berkeliling melihat langsung Istana Kepresidenan. Ratusan siswa SMK Negeri 19 Jakarta antusias saat mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan atas instruksi Presiden Prabowo, Istana Kepresidenan dibuka untuk kunjungan pelajar. Hal ini bertujuan agar para siswa termotivasi dan tidak takut memiliki cita-cita tinggi. Tak hanya sekedar berkunjung, para siswa mendapatkan edukasi langsung terkait sejarah dan perkenalan konsep pemerintahan. Nantinya tidak hanya di Istana Kepresidenan Jakarta, siswa juga bisa mengunjungi 7 Istana Kepresidenan lain di seluruh Indonesia. Tidak ada seleksi khusus bagi sekolah yang ingin mengikuti kegiatan ini, tapi harus mendaftar melalui Sekretariat Negara. Kunjungan siswa ke istana akan dilakukan 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jangan coba-coba ingkar dari kewajiban nafkah untuk anak istri. Setelah putusan cerai di Pengadilan Agama di Surabaya, Jawa Timur, ribuan suami yang belum menafkahi anak istri usai cerai diblokir KTP-nya dan tak bisa mengurus administrasi kependudukan. Pemkot Surabaya tidak main-main soal kasus suami yang mengabaikan anak istri usai cerai. Datanya memang fantastis. Ada sekitar 8.000 suami yang tidak membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah usai putusan cerai di Pengadilan Agama Surabaya. Untuk melindungi hak anak istri, Pemkot Surabaya akan memberi hukuman. Suami bandel yang tidak mau melunasi kewajiban nafkah usai cerai akan diblokir KTP-nya agar tidak bisa mengurus administrasi kependudukan. Blokir. Kita akan blokir namanya KTP-nya. Karena apa? Itu sudah mengganggu dan merusak hubungan dan merusak karakter seorang anak. Ayah harus bertanggung jawab. Tidak ada bekas seorang ayah terhadap anak. Itu selamanya darah dagingnya. Maka kewajibannya jangan pernah ditinggalkan. Lek kawin maneh, gak cocok ambil ibu cerai, tapi nafkahnya harus diberikan. Itu komitmen pemerintah kota untuk melindungi perempuan dan anak. Pak, itu kan angkanya masih... Langkah tegas wali kota disambut baik warga Surabaya, terutama para istri yang baru saja menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama. Masalahnya? Itu masalah, tapi saya merasakan pernah nggak kerja gitu kalau suami nggak bantu mama ya kasihan juga. Kalau untuk orang lain nggak mau bayar diblokir aja gitu. Setuju? Setuju ya, Bang. Nafkah idah adalah biaya hidup istri selama masa tunggu 3 bulan. Sementara nafkah mut'ah adalah uang penghibur untuk istri. Besaran 2 nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan suami dan diputuskan dalam sidang cerai. Suami tidak membayar nafkah, dia tidak bisa mendapatkan akta cerainya. Artinya kita kasih waktu 6 bulan kalau di pengadilan. Kalau 6 bulan dia tidak bayar nafkah, artinya perkaranya kita batalkan. Dia nggak jadi cerai. Tapi kalau dia bayar dalam waktu jangka 6 bulan itu, akta cerainya kita keluarkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang warga membagikan pengalamannya berangkat kerja menggunakan kereta komuter lain. Salah satunya ketika momen heboh terjadi, seorang ibu yang ngotot naik kereta padahal kereta sudah penuh. Ya, diunggah dari akun Instagram Febi Fitriananti dan @k.mudian. Mudi Naturalis Backpacker, di mana seorang ibu yang
ngotot naik kereta di stasiun Manggarai Rai, Jakarta, namun dihalau petugas karena kereta sudah sangat penuh. Petugas sampai harus berteriak melarang ibu tersebut turun dari kereta. Namun ibu tersebut ngotot tetap ingin naik sampai melepas topi petugas. Sontak aksi ini membuat penumpang lain sewot. Bahkan mereka mengingatkan semua orang ingin buru-buru tapi jangan sampai melupakan keselamatan. Betul sekali pemirsa. Gak ada yang keluar, masuk mulu. Naik kereta berikutnya aja udah. Bu, udah gak muat, Bu. Awas, Bu, udah mau berangkat, Bu. Bu, silakan Ibu. Kereta berikutnya nggak akan bisa jalan, nggak bisa jalan. Kereta berikutnya, Ibu, kereta berikutnya. Kereta berikutnya, Bu. Bu, kereta berikutnya. Turun. Turun, jalan, Bu. Allah Akbar. Turun. Keselamatan nomor 1, Bu. Nyawa nggak bisa diganti, Bu. Kita nggak tahu ya, kalau tadi mungkin ibu-ibunya mungkin harus ngejar meeting atau lambatnya benar-benar udah urgent banget, kita nggak tahu. Gaji sebesar apapun, tapi tetap keselamatan nomor 1. Masalahnya adalah keretanya itu jalan, pasti ada yang kecelakaan. Tugas pasti disalahin. Bisa jadi kalau karena nggak jalan-jalan, kereta setelah yang kereta tersebut itu mau masuk, itu bisa nabrak dan kecelakaan lagi. Jadi banyak banget yang dirugikan, nggak cuma diri kalian sendiri, tapi orang lain juga. Telat apapun tetap prioritaskan keselamatan. Oke, terima kasih Mbak. Itu nasihat yang benar sekali. Telat tapi jangan sampai mengabaikan keselamatan orang lain ya pemirsa ya. Nah, kita ke informasi berikutnya. Ini niat taat pajak dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Seorang ibu diduga malah kehilangan motornya saat parkir di kantor Samsat 4 Palembang, Sumatera Selatan. Informasi ini tersebar di media sosial. Hilang motor. Hilang motor di sini tidak masuk akal, hebat Palembang nih, oi. Di Palembang ini, yoi. Pemirsa, beginilah kebingungan seorang ibu yang diduga kehilangan sepeda motor di kantor Samsat Palembang, Sumatera Selatan. Diunggah dari akun media sosial Otista News. Seorang ibu awalnya datang ke kantor Samsat pukul 8.20 waktu Indonesia Barat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ia pun parkir di area lokasi parkir dan menerima tiket parkir resmi lengkap dengan nomor parkir. Namun selesai membayar pajak motornya pukul 10 waktu Indonesia Barat, ia kebingungan karena motor yang diparkir sudah tidak ada lagi di tempat. Hingga kini kendaraan motor Beat dengan nomor polisi B33842 AEW masih belum ditemukan. Pelaku juga masih belum tertangkap. Hebat Palembang nih,